Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Abdul Ghani dengan NPM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Yang dimana salah satu tujuan kita melakukan regresi ini adalah untuk mencari seberapa besar pengaruh keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, pada data kali ini ada 4 variabel independen yang akan kita regresikan. Yang pertama ini ada durasi belajar, yang kemudian kedua ada ranking UNIF, yang ketiga ada wanita, yang keempat adalah suku. Sedangkan untuk variabel dependennya sendiri di sini ada dua ya. Yang pertama itu ada skor tes, kemudian IPK. Nah, salah satu tujuan regresi linear berganda ini adalah untuk mencari seberapa besar pengaruh dari 4 variabel independen dengan 2 variabel dependen pada data ini. Yaitu variabel dependennya sendiri adalah IPK dan skor tes. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pencarian regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Baik, mari kita langsung masuk ke pembahasan utama, yang dimana kita akan mencari tahu seberapa besar pengaruh durasi belajar, ranking universitas, wanita, dan suku terhadap skor tes dan IPK. Di sini kita langsung saja klik analyze, kemudian regression, lalu klik linear. Nah, di sini langsung akan muncul tabel seperti ini ya. Di sini kita masukkan variabel dependennya, yang itu tadi kita akan mencari skor tes yang awalnya di kiri, di sini di kiri ya. Kemudian pindahkan ke kanan dengan mengklik tanda panah ke kanan. Nah, begitu juga dengan variabel independennya. Di sini kita masukkan suku wanita, ranking UNIF, dan durasi belajar. Jika sudah dimasukkan, klik OK. Nah, di sini sudah langsung terlihat ya hasil dari regresi linearnya. Di sini ada variabel tabel koefisien. Nah, pertanyaannya itu variabel mana aja yang signifikan serta mempengaruhi skor tes. Di sini muncul data berdasarkan hasilnya, yaitu ada 3 variabel independen yang bisa kita katakan itu signifikan. Pertanyaannya kenapa variabel tersebut signifikan? Karena bisa kita katakan signifikan itu karena di sini bisa dilihat bahwa nilai untuk signifikan dari suku yaitu 0,00 yang dimana itu lebih kecil dari 0,005, yang artinya ini bisa dikatakan sebagai signifikan. Begitu juga dengan variabel wanita dan ranking universitas, yang dimana di sini memiliki nilai signifikan yaitu nilainya adalah 0,00. Sedangkan untuk variabel durasi belajar ini tidak signifikan ya untuk variabel durasi belajarnya. Kenapa? Karena mempengaruhi terhadap skor tes. Penyebabnya adalah nilai signifikannya sendiri yaitu sebesar 0,362, yang dimana angka ini lebih besar daripada 0,05, yang jelas tidak dapat dikatakan sebagai signifikan ya. Kemudian seberapa besar sih pengaruh tiap-tiap variabel ini terhadap skor tes? Nah, yang pertama itu adalah suku. Jadi kita akan membandingkan di sini ada suku non Jawa dan suku Jawa terhadap skor tes. Di sini nilai dari B-nya itu dapat kita lihat ya dari datanya sebesar 89.376, yang artinya
Ini berarti bahwa yang berasal dari suku Jawa itu lebih tinggi 89.376 skor tesnya daripada suku non-Jawa. Kemudian untuk gendernya sendiri ini memiliki nilai kurang lebih 45.632 atau minus 45.632, yang dimana ini menandakan bahwa gender wanita itu lebih rendah 45.632 skor tesnya daripada gender laki-laki. Nah, kemudian untuk ranking UNIF-nya sendiri itu memiliki nilai 0,664, yang artinya semakin tinggi ranking UNIF, semakin tinggi angka ranking UNIF, maka akan semakin rendah skor tesnya. Yang dimana ini berarti untuk kenaikan satu ranking UNIF akan menurunkan skor tes sebanyak 0,664. Kemudian untuk durasi belajarnya sendiri ini memiliki nilai positif yang tertera pada data ini, yaitu sebesar 0,153. Yang jelas ini menandakan bahwa untuk setiap kenaikan 1 jam durasi belajar akan menaikkan skor tes sebanyak 0,15, mungkin sekitar 0,153. Kemudian kita di sini akan lanjut untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu durasi belajar, ranking UNIF wanita, dan suku terhadap besarnya IPK. Yang tadi kita akan mencari tentang pengaruhnya terhadap skor tes ya. Nah, pada kali ini kita akan mencari pengaruhnya terhadap seberapa besar pengaruhnya terhadap IPK. Sama seperti untuk caranya sendiri sama seperti tadi ya. Nah, di sini kita akan pergi ke kolom analyze, kemudian klik regression. Nah, di sini kita langsung muncul tabelnya. Diganti saja variabel dependennya. Dari skor tes diganti ke IPK. Ya, diganti ke IPK. Nah, untuk variabel independennya sendiri itu tidak usah diubah ya, dari variabelnya sendiri yang suku wanita, ranking UNIF, dan durasi belajar langsung saja klik. Nah, di sini kita akan menginterpretasikan makna dari tabel koefisiensinya sama seperti yang tadi, seperti kita menginterpretasikan tabel koefisien dari skor tes. Nah, untuk IPK sendiri di sini dapat kita lihat bahwa terdapat 3 variabel yang memiliki yang signifikan, yang dimana ini mempengaruhi variabel dependen IPK. Di sini ada variabel suku dengan nilai signifikan 0,00, yang dimana ini lebih rendah 0,05, yang berarti signifikan. Kemudian ranking UNIF sendiri memiliki variabel sama, yaitu 0,00, yang angkanya ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya dapat dikatakan signifikan juga. Kemudian untuk variabel durasi belajarnya sendiri memiliki nilai signifikan 0,003, sama saja lebih kecil dari 0,005. Yang di sini kita dapat dikatakan bahwa semuanya ini signifikan ketiga data ini. Nah, sedangkan untuk variabel wanitanya ini berbeda. Dia tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05, yaitu 0,848. Yang artinya ini tentu saja tidak signifikan ya. Kemudian di sini kita akan mengecek seberapa besar pengaruh masing-masing variabel ini terhadap IPK. Nah, yang pertama ini ada suku, yaitu nilainya 0,295, yang berarti suku Jawa itu lebih tinggi IPK-nya dibanding dengan suku non-Jawa sebanyak 0,295. Kemudian untuk gender sendiri di sini ada gender wanita positif yang angkanya itu sebesar 0,011, yang artinya bahwa gender wanita itu lebih tinggi
IPK-nya lebih tinggi, skor dari IPK-nya sebesar 0,011 dibandingkan dengan gender laki-laki. Kemudian untuk rank Undipnya ini memiliki nilai 0,004 yang berarti untuk setiap kenaikan rank Univ, satu kenaikan rank Univ akan menurunkan IPK, skor IPK sebesar 0,004. Nah, kemudian untuk durasi belajarnya sendiri ini memiliki nilai positif yaitu 0,002 yang berarti bahwa untuk penambahan 1 jam durasi belajar akan menambahkan IPK sebesar 0,002. Baik, sekian penjelasan dari saya.